kok bisa sih orang udah jatuh di videoin, terus udah dipukulin, diinjak, orangnya udah pingsan, terus dia selebrasi. Coach kasih solusi. Coach Rene Dari wah gila seger kangen banget sih. Kangen banget gue mau lu coach beneran deh. Fully energetic emang iya, fully energized. Tapi kan tetap coach yang namanya manusia kan mau seseger kemarin habis ngapain gitu misalnya, tapi kan tetap kan ujung-ujungnya kan balik ke tempatnya salah coach. Iya kan? Iya. Menumpahkan kesalahan ya. Iya. Untuk kemudian ditebus, terus salah lagi ditebus lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong lu salah yang paling fatal apa sih, Der? Yang jelas sih nggak nginjek-injek anak orang ya. Iya bener kan? Ini emang di kehidupan gue nggak pernah bikin koma anak orang. Insya Allah Ta'ala alhamdulillah Allah masih jaga emosi gue. Alhamdulillah Allah masih tahan amarah gue. Gitu kan, bener kan? Kelihatannya padahal kalau waktu itu gue sempat inget yang masih inget case-nya Holy Wing gak sih? Tahu yang lagi rame. Iya kan, yang terus apa lu kayak yang iya gitu. yang mukulin handphone. Sejauh cuman itu doang. Itu doang. Itu pun doang, udah level yang gue pribadi ya, udah level yang agama gue dihina. Kemarahan lo jadi karena itu. Iya, kemarahannya itu level itu. Tapi kan kalau lu tanya mungkin anak-anak radio tahu lah. Gue emang orangnya se-cheerful ini, ngaku jijik banget. Jijik banget. Ada orang cheerful ngaku. Gue tuh se-smiley ini coach. Gue percaya kalau smiley banget. Smiley to the max. Gue ngomong gue yang jijik. Nggak, tapi beneran. Maksudnya di level itu juga paling marah-marah yang udah gitu. Tapi kayak gue pernah gak ya mukul orang SMP lah, SMA gitu doang, bandel-bandel begitu. Ini kita pengen bahas ya secara spesifik antara error sama mistake. Ini menariknya kalau di bahasa Indonesia mungkin khilaf dan salah ya. Masya Allah Coach Rene ini jadi banget. Aki banget deh, mohon maaf ya. Kenapa penting untuk dibahas? Karena gini, menurut gua lo bisa terjaga karena potensi lo untuk marah kan juga karena keceriaan lo. Biasa orang yang ceria tuh lebih gampang marah juga kan. Oh iya, betul nggak? Iya kan, iyanya tuh langsung tunduk gitu ya, benar ya. Tapi lo punya sistem penjagaan yang memungkinkan lo untuk nggak lebih jauh ke arah sana. Meminimalisir aja sih, ya. Penjagaan yang mungkin sudah dilakukan juga oleh bukan cuma lo, ya dengan ketaatan lo kepada agama, ya dengan pergaulan lo yang baik dengan orang tua lo. Tapi sekarang gini. Sekarang ya gue coba minta lo bayangkan bokap nyokap lo walaupun mungkin bukan konglomerat tapi punya miliaran, sebut aja 56. Jangan dipas-pasin gitu ya. Dong. Misalnya. Jangan enggak, kalau sebut jangan langsung pas 5-6 miliar. Wah mancing. Dosa lagi nih gue nih. Itu yang dilaporkan. Mungkin kan ada yang lain-lain gitu. Terus jangan memancing dong coach. Ini gue minta lo ada di posisi itu. Gue minta lo berempati ya. Oke. Kemudian apapun yang lo lakukan boleh. Jadi lo mau pakai mobil bokap lo boleh. Ini satu di antara banyak mobil. Terus lo contoh apa? Mobil apa? Ini kan cuma ini sebut kan aja Jeep lah supaya lo kalau misalnya lagi off road gitu kan mudah buat lo mengarungi area-area yang tidak mudah dilalui oleh sedan. Lo mungkin punya Lamborghini tapi lo lebih milih Jeep. Mungkin. Ya kan? Kemudian lo juga suka naik motor yang gede. Kita singkat aja moge gitu ya. Iya kan? Sehingga lo punya Der ya bahasanya ya. Know it all gitu ya. Know it all attitude. Jadi semuanya tuh bisa gitu. Karena semuanya dalam jangkauan lo. Karena gue nggak bisa masuk ke satu tempat ya gue tinggal bayar aja karena gue mampu banget, orang tua gue mampu banget. Dan gue istilah bulenya tuh istilah bahasa Inggrisnya brushing shoulders with famous people. Jadi yang namanya kalau ini lu juga udah ngerasa kan, bukankah waktu umroh kemarin lu kan sama dewa gitu kan, sama segala macam kan? Enggak, tapi beda kasus. Beda kasus. Ya. Jadi menurut gue gini, lu mesti lihat konstruksi sosial lo yang saat itu, yang diimajinasi gue ini, yang gue tadi kasih tawarkan ke lo dengan ini, maaf ya bahasanya ntar gue jelasin ya, gue janji. Konstruksi sosial lo saat ini beda, bener nggak?
Oh iya. Beda banget konstruksi sosial lu saat ini. Sebelum lu bisa melakukan macam-macam, lu punya banyak restriksi, dan restriksi itu salah satunya uang, salah satunya adalah kekuasaan, salah satunya adalah kenalan yang membuat lu bisa membuat lu bukan aja lu menjaga diri, tapi lu dijaga dengan keterbatasan lu. Oh ya. Bener nggak? Iya. Dibandingkan kalau batasan itu nggak ada, lu bisa ngapain aja. Bebas gitu, lo bisa aja. Gue baru ketemu kawan satu ya, dan dia sangat mengerti ada satu dunia yang isinya orang-orang muda yang diberi pekerjaan untuk jadi orang kaya. Oh, kenapa? Karena kan ada uang-uang nggak halal ya yang harus dibersihkan. Iya. Ya kita nggak usah sebut uang nggak halalnya dari mana ya. Tapi tugas dia adalah membersihkan uang itu. Pernah kepikir nggak ada restoran yang tadi, brand restoran yang tadi nggak ada, terus tiba-tiba jadi ratusan dan tidak ada yang rugi. Kok bisa gitu ya? Ya karena cara untuk membersihkan uang yang kotor kan paling mudah melalui profit. Oh, cara paham ya? Jadi tugas money laundering yang kotor. Iya. Lewat profit dong, Der. Iya, profit. Iya kan? Kenapa? Dengan adanya profit, maka itu udah jadi uang bersih. Apakah itu ada orang makan di situ atau enggak? Wallahu alam. Oke. Bener ya? Oke. Terus ada yang bikin supaya mungkin lo pakai itu sekarang supaya lebih kinclong gitu kan? Ya, jadi tugas lo tuh Der jadi orang kaya. Tugas orang-orang ini jadi orang kaya. Saat mereka jadi orang kaya, mereka cuma punya satu tanggung jawab, untuk nggak lebay. Iya juga ya. Kenapa? Iya Karena kalau mereka lebay, mereka akan merusak konstruksi sosialnya. Akhirnya orang mulai bertanya-tanya, Derry ini kalaupun dia naik Mercedes kayaknya bukan keluaran 2022-2023 deh. Tapi kok tiba-tiba sekarang dia bukan punya satu, dia punya 6 sesuai dengan warna batiknya dia hari itu. Terus tiba-tiba ada remah-remah momogi dia, sebut aja namanya Aldan, tingginya udah dapet sih gitu kan. Cuman kalau Aldan kemana-mana pakai kaos, ya kan mukanya kayak cengengesan gitu, ini pakai jas gitu. Dan ada 8 Aldan. Terus dikawal pakai forader, strukturnya itu jadi berubah, paham ya? Iya. Struktur sosialnya jadi berubah. Dan itu psikologis banget gak sih? Bener. Nah makanya gue ingin tunjukkan sekarang adalah gini, atas apa yang sudah terjadi. Ya udah kita sebut aja deh ya ceritanya si Mario Dandi itu. Waduh, tuh rame tuh. Iya. Gue nanya ke lo, itu error atau mistake? Khilaf atau salah? Kalau gue versi, gue nggak tahu ya, gue juga takut salah nih. Memahami ya, menarik ya. Gue salah sih. Salah ya? Nggak juga ya? Iya benar. Benar kan? Salah dong. Itu mistake. Karena gini ya, ini penjelasannya kedua, baik mistake dan error itu dua-duanya wrong. Dua-duanya adalah kesalahan. Tapi dua-duanya sama apa beda sih? Beda. Beda. Lihat nih, kalau error itu lack of proper knowledge. Orangnya nggak paham kalau itu nggak boleh. Jadi contoh, kayak lo kan baru umroh kan, ya kan? Di sana kelaziman misalnya apa ya, yang paling umum lah, yang nggak terjadi di sini. Misalnya apa yang lo perhatikan? Apa ya? Ada nggak? Iya pasti ada aja, cuma gue lupa. Enggak gitu kalau langsung ditembak sekarang nih. Contoh kayak apa? Mereka gini, penampilan apa? Apapun itu perilaku mereka yang nggak lazim buat lo di sini gitu. Contoh kayak dari sisi spiritualismenya apa dari sisi lain? Sehari-hari. Kan kalau sholat pasti beda-beda semua tuh fikihnya tuh. Bahkan pada saat sholat pun kan di sana dimungkinkan karena orangnya kan fikihnya juga beda-beda. Tapi maksud gue gini, kita sebut aja misalnya yang mungkin nggak terlalu lazim ya di Indonesia ya. Atau jadinya gue ikut-ikutan pakai gamis juga. Misalnya karena kan? Di sana kalau gue semuanya pakai itu kan. Iya kan. Jadi mau nggak mau gue ke Mihyar, gue ke... Atau satu yang gue ingat waktu gue lagi ke sana, buat gue rada aneh kala itu pertama kali gue umroh, laki sama laki gandengan. Paham nggak? Gue kok aneh ya. Tapi di sana semuanya gitu, banyak kan yang kayak gitu. Dan ternyata gue sekarang memahami gitu. Nah error itu adalah lack of knowledge, proper knowledge. Bisa proper knowledge tentang kebenaran dan kesalahan, atau kelaziman dan ketidaklaziman. Paham bedanya ya? Iya kan? Kalau benar salah itu kalau kita kan mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan? Tapi kalau kelaziman itu ya memang udah umum. Kayak misalnya gini deh, berbuat baiklah pada orang tuamu. Betul kan? Itu umum kan? Umum. Tapi
janganlah tinggikan suaramu. Tapi kalau lo ngomong sama orang Medan sama orang Madura lada susah, betul nggak? Iya benar. Anak di Medan ngomong sama ibunya, apa mak? Iya. Buat ukuran orang Solo itu akan kamu kurang ajar. Iko kasar banget sih gitu. Tapi buat dia itu penghormatan dia. Itu masuknya di mana? Itu masuknya adalah, ini gue cuma ingin menunjukkan antara kelaziman dan ketidaklaziman. Okay. Tapi yang gue ingin tunjukkan error itu lebih karena nggak punya ilmu soal itu, nggak tahu lazim di situ. Jadi bisa dua-duanya, tapi bisa tidak lazim, bisa tidak punya ilmu. Tapi karena dia nggak tahu, maka dia terjadi error. Error itu situasional. Berarti belum tentu salah dong. Bisa jadi salah secara struktur sosial tuh salah. Contoh kayak misalnya lo pakai baju gamis ke acara-acara perhelatan normal kan? Oke. Tapi coba misalnya lo pakai baju gamis di kawinan orang yang katakanlah di pura. Oh iya. Aneh kan? Nggak masuk, mendingan kita masuk, coba kan? menyesuaikan urf atau nggak datang. Iya kan? Iya. Itu ma'ruf namanya ya. Nah, jadi lo paham ya, error itu situasional, bisa dihindari kalau dia punya unintentional, tidak diniatkan begitu. Hampir-hampir nggak bisa dihindarkan. Iya, wong lo nggak punya ilmunya kok. Ya, jawabannya maaf. Oke. Saya khilaf. Oh bisa. Itu error ya. Iya. Saya khilaf. Khilaf ya bisa jadi salah juga sih ya. Paham ya? Iya ya. Tapi mistake itu lo punya knowledge, tapi lo nggak exercise knowledge lo. Lo tahu itu salah, tapi concernnya, attentionnya nggak ada. Oh. Mistake itu lo pelakunya, gue pelakunya. Kesalahan gue, bukan kesalahan konstruksi sosialnya, tapi kesalahan gue ngebabat itu. Dan bisa dihindarkan, dan memang gue aja ingin melakukan kesalahan itu. Paham bedanya? Makanya kemarin yang oknum anak pejabat itu masuknya di salah kalau gue. Salah. Sehingga lo ngerti ya, kenapa kok para guru-guru kita dan dalam banyak case di sini kita akan belajar menarik sekali. Satu pintu kesalahan akan mengantar pada pintu-pintu kesalahan lain. Ini perhatikan ya. Ini case-nya kan yang saat mulai muncul, betul kan? Penganiayaan oleh anak pejabat kan? Iya kan? Kepada anak ormas. Iya kan, menarik kan? Terus langsung menggelinding bolanya. Ini satu ya. Ya, Dewan D itu tuh masih rata-rata berita didominasi ini, betul ya? Betul. Coba refleksi ya. Terus hari kedua orangnya ditangkap kan? Betul kan? Terus temennya ikut ditangkap kan? Terus pacarnya ikut ditangkap juga kan? Ya, sekarang malah udah jadi tersangka. Siapa? Agnes bukan Monica itu? Iya. Bener nggak? Iya betul. Iya kan? Orang-orang yang tidak melakukan kejahatannya, tapi menyetujui, mendukung atau apapun ada di sekitarnya dan mendiamkan, ikut kena juga. Iya. So, lo lihat ya, ada pintu kesalahan tadinya satu orang memukuli, terus kemudian kebuka. Belum selesai. Nih ya. Lo lihat kan mau foto epic itu, namanya juga ya, keadilan Allah melalui netizen itu ya. Dapat aja kan. Gimana orang ini menggunakan motor ya, yang ternyata menggunakan mobil si Rubicon itu, dan ternyata si mobil ini yang punya STNK-nya tinggalnya di gang, dia bahkan untuk hidup sehari-hari aja megap-megap. Sementara ayahnya mengatakan ini bukan punya kami. Wow. Menarik ya? Wow. Mobil yang sama, tapi sekarang bukan mobilnya. Pemandangan di belakang itu Bromo, bro. Dan di Bromo tuh ternyata aturannya tidak boleh bawa mobil. Sehingga sekarang orang-orang yang ada di manajemen yang ngurusin Taman Bromo itu kena juga. Paham ya? Lihat ya, orang yang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, cuma langsung terkait. Ini baru 3 ya. Iya. Lanjut lagi boleh nggak? Alur nih ya. Alur ya. Coba lagi next. Oh menarik nih materinya bocorin ini. Terus mogenya, lihat nggak? Iya kan, lu lihat mogenya ya. Iya. Terus moge yang sama, kemudian ternyata pada saat dia bilang, oh ini bukan moge kami, ada orang yang bilang di rumah dia di Jogja, ini orang bikin ribut terus dengan menggunakan moge itu. Udah ditegur nggak peduli. Ya. Dan yang menariknya moge juga nggak terdaftar di Samsat. Keren loh. Dan terus ya, lanjut ya. Ya, menarik ya. Nih, lihat ya. Terus moge yang sama itu
permasalahkan. Allah. Tadinya moge itu normal aja. Orang pakai moge malah kita yang minggir. Iya. Ya kan? Oh, ada orang tajir lewat. Tapi ternyata jadi permasalahan. Beneran tajir atau itu cuma melambangkan ketajiran atau itu melambangkan kekuasaan kesemena-menaan. Dari tadinya moge itu lambang sukses. Karena dipakai sama si Dandi itu tadi, sama si Mario Dandi itu. Jadi lambang pelaku kejahatan. Kayak kearoganan gitu di situ. Betul ya. Image-nya, perspektifnya langsung ke situ. Betul. Dan menariknya pada saat ini dikait-kaitkan ke tempat bapaknya kerja, bos besar tempat bapaknya kerja, ada foto naik moge juga. Dan ternyata punya geng motor gede, yang kemudian sama bosnya bapaknya, udah bubarin aja. Bu Sri Mulyani bilang itu dibubarin. Itu kemunafikan. Menarik ya. Bener ya. Belum, ini baru 5 ya Jo ya. Wow. Lanjut ya. Wow. Si bapaknya kan berusaha membela diri dong, atau paling nggak minta maaf, ya kan? Ya kan. Dari situ terus ada orang yang iseng ngeliat kan. Oh, laporan hasil, lo masih ingat yang sesi kita sama Wing ya? Ya kan, ada hasil kekayaan Ini pejabat apa, negara kan, bisa langsung kelihatan. di KPK LHKN itu kan, ada LHKN laporan kekayaan. hasil kekayaan kan. Terus Terus langsung ketahuan, oh si bapak ini ternyata punya 56 miliar. wow. Terus gue iseng dong bikin hitung-hitungan, ya kan? Sesuai dengan apa yang sudah. Ini jadi data gue nih gue dapat bukan dari asal-asalan. Valid. Ini Data kan ada gue fakta. adalah udah kelihatan. Ya, gue ngambil maksimalnya aja Der. Oke. Karena untuk golongan bapaknya yang eselon 3 itu, ya itu ada benefit yang didapat saat lo menjabat. Jadi lo punya gaji, lo punya benefit. Itu kayak semacam insentif gitu. Kayak insentif. Oke. Ya kan, karena kesibukan atau segala macam. Nah, besarannya gue maksimalkan aja. Sehingga sebenarnya si bapak itu bisa terima antara 46 juta sampai 51,6 juta per bulan. Oke. Gue polin 52 juta ya, Den. Oke. Jadi katanya kekayaannya tadi berapa? 56 juta, betul kan? 56 miliar ya. Terus duitnya adalah 52 juta. Gaji dan tunjangannya, Den. Oke. Kalau dikali setahun dan ditambah 1 bulan untuk hari raya, maka setahun bapaknya dapat 676 juta. Untuk bisa mendapatkan 56 miliar, bapaknya butuh bekerja selama 83 tahun. Nggak masuk. Belum selesai. Nggak 83 tahun tapi tidak boleh dipotong untuk biaya apapun. Jadi bersih gajinya. Mungkin istrinya yang dipakai gajinya untuk ini. Dia nabung terus. Itu butuh 83 tahun. Anda sarkas. Ya, itu satu ya. Anda sarkas. Satu. Tunggu dulu, gue belum selesai nih. Satu lagi. Sejak hari pertama kayak dia masih jadi aldannya gitu ya. Oke. Ya, masih jadi aldannya rumah momoginya pajak atau departemen keuangan. Dia tidak pernah tidak mendapat kurang dari 52 juta. Enggak, lebay. Jadi langsung lebay. Ya, lebay. jadi lebay. Enggak, ini lebay. Jadi kalau kita mau lihat menggunakan kenormalan, Der, kalau kita mau menggunakan kenormalan, perhatian nih penting nih, Der. Jadi sebenarnya menurut lo, Der, secara wajar ya, menurut lo, gue nggak mau nanya menurut gue, karena ntar subjektif. Menurut lo, lebih atau kurang dari 83 tahun, Der? Gue gak mau jawab. Ini lebay banget asli. Lebih kan ya, Der ya? Ya lebih lah. Oke. Lebih lah. Gue belum selesai, Der. Pakai Tapi kan ditanya kok jernih lebih. Kita harus memberikan alasan yang masuk akal. Kenapa? Masuk akal gimana? Kenapa dia bisa punya segitu? Berarti kan nggak mungkin dari gaji kan? Kita udah Ya, ubek-ubek nggak mungkin kan? Iya, Karena umur dia berapa, Coach? betul. Dan itu gue juga nggak dipakai sama sekali. Ya. Nggak mungkin dia Dan nggak sejak awal belanja. gitu kan? Maksudnya sekhawatir dunia ini melalaikan sehingga dia nggak beli apa-apa. Iya, jadi untuk beli yang Nggak, lain-lain, gue tahu ya lo kan? mau ngomong apa. Ya kan, jadinya Der, Ya paham terus nggak? itu duit dari mana? Cuman ada 2 kemungkinan, Der. Apaan? Satu, mungkin beliau lagi jalan-jalan di Kalimantan, Terus ketemu Sultan Hasan Al-Bolkiah. Terus dia seneng diangkat. banget. Diangkat. Jadi anak. Lo nggak tahu dia pangeran ternyata. Tuh. Iya sih, nggak boleh Benar suuzon kan? sih. Benar kan? Terus kedua, ada kemungkinan kedua dong, Der. Apaan? Lo lagi gali rumah lo, Terus harta karun. harta karun. Korunnya meninggalnya kapan? Ada ketimbun di situ. Tapi bahkan itu, Der, itu harusnya dilaporin. Oh iya bener, sekalipun lu dapat harta yang nggak tahu apa ya dia Iya, lo harus ya. laporin. Dan laporannya ini menariknya, ada beberapa, gue sempat baca gitu ya, rumah-rumah yang bentuknya hibah tapi tidak bersertifikat.
Oh iya? Jadi kayak ada orang yang, aduh gue sayang banget sama Der. Ya mungkin kan ya Der ya, ambil deh rumah gue. Kawasan penghijauan gitu. Ya nggak tahu, kayak ambil deh rumah gue. Dan itu ada beberapa. So wallahu alam, gue nggak akan mengomentari itu. Ya kemudian diurusin gitu ya. Gue nggak ngomentarin itu sih. Gue cuma mau mengatakan ini sesuatu yang sekian lama hendak ditutupi, tapi kemudian sekarang terbuka. Kalau dulu orang tuh cuman rahasia umum, tahu ya? Tahu. Sekarang jadi kesalahan umum. Paham bedanya ya? Iya kan? Kalau dulu orang cuma ngelihat mungkin dengan kayak gue model iri gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang orang ngelihatnya dengan gitu. Itu baru 6. 7 ada lagi Der. Emang ada lagi? Semuanya kena kan? Oh iya, terseret harta mewah Rafael Alun Trisambodo. Lihat nggak? Semua yang waktu itu lo foto, lo ngerasa normal-normal aja di foto dalam keadaan seperti itu. Gue nggak tampilin sih ya karena menghormati Kasih Solusi. Akan kelihatan semua. Dan tentunya kan kalau lo cek di para netizen itu kan ada yang sangat kritis gitu ya. Oh ini harganya 400 juta tasnya, ini harga sekian gitu kan. Ya tentunya kita bisa kasih pembelaan, oh itu fake gitu kan ya. Cuman kalau fake kenapa dipertontonkan? Wah, udahlah banyak banget gitu. Jadi ini terus dan sekarang ada orang lain yang kena juga kan Der. Kok jadi dia kena? Iya. Ini gue baru tahu nih yang ini nih. Ini ternyata 78 jujur gue baru tahu 78. Iya, ke-8 ini adalah pejabat di Bea Cukai Yogyakarta. Jadi pada saat Bu Sri Mulyani kan bilang kalau ada yang hedon laporin ke gue. Iya. Dilaporin. Walaupun kemudian Instagramnya udah hilang, tapi sempat ada orang yang udah nge-capture. Oh gitu. Gimana bapak ini kemudian namanya Pak Eko, kemudian dia naik moge juga, tapi menurut penjelasannya adalah pinjaman, berpose di pesawat yang dia terbangin sendiri, Cessna yang katanya bukan punya dia. Jadi gini, kalau dulu pamer, paham ya? Yeah. Pamer itu jadi struktur sosial. Oke. Lo akan semakin dihargai, semakin epic pamer lo. Oh, iya. Bener nggak? Bener. Pamer lo di tempat-tempat yang orang tahu deh. Kalau dari Jakarta ke sana butuh ribuan dolar. Di tempat-tempat yang makanannya mahal. Bersama keluarga. Artinya orang bisa ngitung. Yang lo terbangin nggak cuma lo. Jadi ini bukan kantor bayarin doang. Tapi lo bayarin istri, anak-anak lo dan semuanya. Jadi pamer itu bagian dari konstruksi sosial yang bisa diterima sebelum kejadian ini. Tapi setelah kejadian ini konstruksi sosialnya dibongkar sedemikian rupa sehingga apa yang tadinya sebagai kewajaran yang kayak gini-gini nih, ya kan, yang kayak gini-gini kan, ya kan, itu sekarang dianggap sebagai satu kok tega, kok penghinaan, paham ya? Nah, lu bisa bayangkan nggak? Jadi pertanyaannya sekarang pantas nggak? Ini menarik. Pantas itu kalau di bahasa Inggris kan tuh decorum. Decorum itu kalau di bahasa Latin kan itu decorus. Decorus tuh artinya proper, social construct. Jadi kita menyepakati sama-sama bahwa ini wajar. Contoh. Oh, dijustifikasi gitu? Kayak misalnya gue punya 8 gelar ya Der. Ya enggak? Kira-kira ada keadaan di mana gue perlu menampilkan ke-8 gelar itu enggak? Oh jelas. Ada. Jelas. Pas lagi diminta untuk menyampaikan orator ilmiah. Iya. Orasi ilmiah. Okay. Tapi kalau gue lagi di meeting keluarga, ya terus gue bilang panggil gue semua gelar gue, profesor, doktor, dokter, insinyur, Haji Rene Suhardono, MBA, MSA, nggak pada tempatnya kan? Enggak dong. Nah kalau dulu kan buat proven, kalau di suatu tempat-tempat tertentu buat apa? Buat dia diakuin keilmuannya. Exactly. Sama kayak pakaian tadi kan? Iya dong. Sekarang social construct yang berubah Der. Kalau dulu pamer itu jadi kewajaran, sekarang pamer itu jadi membuka peluang aib. Lu dapet duitnya dari mana? Iya. Paham ya? Iya, dari sesuatu kesalahan mengarah pada kesalahan lain, dan akhirnya dia mengoreksi social construct yang ada. Nah, ini gue cuman ingin menyampaikan gini sih sebenarnya. Kita butuh paham teori social construct ini. Pertanyaan gue begini, dengan semua kekacauan yang sudah terjadi, yang kan ini bukan baru terjadi tahun kemarin kan, baru terjadi tahun 2022. Baru. Sebelum ini bahkan ada lagi rame juga tuh.
Yang Maksud dari gua gini, oknum polisi kan keberantetan semua tuh jadinya. tapi maksud gue gini, Mirip-mirip tuh. perilaku ini kan tidak hanya dilakukan saat itu. Pamernya itu kan sudah berlangsung lama, Oh, nggak jelas. cuma 2022 Oh kan? enggak dong. Tapi kenapa baru sekarang akhirnya terbuka? Yaitu kuasa Allah. Satu, karena Allah sebaik-baiknya makar tuh. Betul kan? Mm. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melawan kalau itu sudah terjadi. Ya. So pertanyaannya, apa yang membuat kita sedemikian terlena, lalai, mengokekan segala bentuk kepameran kayak seperti itu? Nah itu tuh berat. Menarik ya? Itu masuknya psikopat gak sih? Mungkin lebih Sosiopat. Iya gak sih? narsisis, yang pasti gini, narsisistik. Iya, Gitu. soalnya dia ngukurnya gimana, indikasinya bahwa ini menurut gue wajar. Dan sementara di suatu sisi orang berpikir bahwa ih gue geli deh foto-foto kayak gitu, kan ada kan? Karena sekarang gini Derry, lo ngerasa geli karena tidak ada di lingkungan lo yang melakukan itu. Oh. Tapi kalau kan tadi gue bilang, lo sekarang bisa melihat tindakan itu sebagai absurd. Kok bisa sih orang udah jatuh di videoin, abis digebukin, ngebayang gak sih Der, di videoin, terus udah dipukulin, diinjak, orangnya udah pingsan, terus dia selebrasi. Dan abis itu ada orang yang hey, terus jawabannya apa? Laporin aja, laporin. Derry, dengan social construct lo seperti ini, insya Allah lo terjaga untuk nggak akan melakukan seperti itu. Amin, Tapi ya lo Rob. bisa bayangkan nggak, social construct lo ini kan nggak cuman yang ada bukan lo aja, tapi ada lingkar-lingkar lain yang punya social construct yang tiap bangun pagi dia akan ngelihat, oh temen gue lagi ke Jepang, oh dia beli Hermes yang terbaru di sana yang harganya 520, sementara Hermes gue harganya 300 juta. Gue harus bisa punya yang lebih dari dia. Paham ya? Iya. Social construct itu ada di masyarakat, dan social construct itu akan selalu berubah. Iya. Tergantung dengan keadaan. Sebenarnya kita ini lagi diingetin sama Sang Pencipta, sama Allah, tentang kemelekatan, tentang attachment kita, kemelekatan pada benda, kemelekatan pada manusia, kemelekatan pada cara, kemelekatan pada ide sendiri. Ini lagi diingetin. So pertanyaannya, kita mau belajar apa enggak? Waduh. Ini Coach Rene tadi gue suka banget narasinya social construct ya, atau konstruksi sosial, itu bagus banget. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke agama kita nih Coach ya, kan kamu adalah sebagaimana agama temanmu. Jika kamu bermain dengan orang yang berpandai besi, tahu ya? Maka lo akan kena, baju lo akan kena arangnya. Kalau bermain dengan orang-orang yang penikmat parfum, penjual parfum, lo ikut wangi. Iya kan? Exactly, ini dimunculkan dalam skala yang sekarang kita lihat dan sangat relevan. Karena kepantasan itu adalah social construct, dan kepantasan itu adalah dialog antara diri sendiri dengan struktur sosial. Jadi gini, kalau lu udah merasa dapat sinyal aneh nih social construct gue, teman-teman gue ini udah aneh. Nah, ini dia udah mengokekan yang salah. Itu gimana? Kalau lu nggak punya kemampuan untuk mengubah social construct itu, jangan ada di situ. Oke. Paham ya? Oke. Mungkin lu punya kapasitas untuk mengubahnya. Kenapa? Karena lu ternyata punya influence yang sedemikian besar. Nggak, salah. Ngapain lu mukul dia? Jadi baru pukulan sekali dilayangkan, lu akan bilang gini, cukup. Cukup. Nggak kemudian lu ikut melem, nggak kemudian lu ikut merayakan, ya kan? Nggak kemudian ngerasa bahwa oh ini anak pejabat pasti terlindungi. Paham ya? Karena pada saat lu nggak melakukan itu, yang datang berikutnya adalah makar dari Allah. Oke. Nah, ini menarik banget Coach. Gini Coach, tapi kalau pola pikirnya kadang di sisi yang lain, lawannya, misalnya kan tadi ya hedonisme, ya kan, flexing, pamer kekayaan, harta dan seterusnya. Cuma ada di suatu sisi ketika mereka ini melihat di sisi lawannya, rendah hati, ya kan, baik sesama. Tapi kan mereka juga langsung menghakimi juga bahwa kayak usah aja lo flexing versi lo, tau gak sih Coach? Ini kayak lo flexing kebaikan, flexing kerendah hatian. Tapi tuh kena tuh tetap tuh. Nanti rame lagi ngumpul bareng sama orang-orang, ini kita lagi ada seru-seruan di sini. Nanti kubu sana tuh bilang bahwa oh lu lagi apa sih istilahnya? Ya pencitraan. Iya kan? Dan seterusnya gitu. Nanti lagi kumpul-kumpul ada yang foto dikit bilangnya bisa aja lagi pencitraan. Itu gimana? Ini kan dua kutub yang berlawanan terus nih. Kembalinya kepada niat lo nomor satu. Okay. Pada saat lo berbagi, niatan lo apa? Itu respon pertama. Karena pada saat lo berbagi kebaikan, emang ujiannya lebih banyak daripada lo berbagi kemewahan. Berbagi kemewahan tuh
lebih sedikit ujiannya. Kenapa? Masih ingat kan? Kalau lo udah soleh, setan-setannya lebih banyak di jalan lo. Dibanding lo udah katro, nggak butuh setan. Kenapa? Lo udah jadi setan. Iya. Paham ya? Paham ya? Anda tajam banget ya. Maaf ya. Lo nggak butuh didorong oleh setan karena lo sudah menjadi setannya. Ya, oke. Keselin ya gue ngomong gini ya. Tapi kalau lo berusaha menjadi lebih baik, setannya lebih banyak. Dan pada saat lo berusaha lebih baik, ingat, lebih baik lo fokus pada perjalanan yang hening daripada perjalanan yang bising. Wow. Caranya gimana? Kalau memang tidak perlu diposting, gak usah. Biarkan yang tahu, yang mencatat itu dia yang maha tahu. Dia yang maha tahu. Lo nggak butuh postingan lo untuk bisa tahu lo lagi berbuat baik. Bisa nggak lo mengendalikan itu? Cuma terkadang ada juga yang berpikir bahwa ini biar memotivasi yang lain, menginspirasi yang lain gitu. Nggak masalah. Tapi punyai rem itu. Karena pada saat kita akhirnya meyakini bahwa orang-orang ini jadi baik karena saya bisa menjadi baik karena saya. Hati-hati, setan yang niupin lo itu udah menang. Dan akhirnya dia udah bergeser ke yang lain. Kenapa? Karena lu udah jadi setan juga. Lu masih inget gak sih? Lu masih inget gak? Yang mana yang ibu-ibu? Iblis. Oh, kalau iblis kirain yang ibu-ibu yang bilang dia nggak bisa kalau karena bukan saya gitu. Oh. Maksudnya iblisnya bentuknya ibu-ibu. Bukan, kan kita nggak tahu kelaminnya. Maksud gue gini. Nah tadi kan Anda bilang begitu, coach. Bukan. Maksud gue yang iblis itu, masih inget gak? Dia tuh kan emang udah dikenal sebagai orang yang taat. Iya kan? Makhluk yang taat deh. Sampai kemudian sang pencipta Allah memutuskan untuk munculin manusia nih. Iya kan? Semuanya sujud sama dia. Terus dia gak mau kan? Gak mau lah. Iya gak? Iblis. Ini menariknya kan gini. Kan dia udah tahu yang minta itu sang pencipta. Yang kekuasaannya tiada batas. Cuman he cannot help it. Ngerti gak? Mustinya bukan saya dong yang sujud ke dia ya Allah. Dia yang sujud ke saya. Karena saya kan dari api. Maaf ya. Manusia dengan begini, dari tanah gitu. Manusia dari tanah. Nah sekarang kan sama aja. Apa sih bedanya Der? Dengan gue, lo lihat gue dong. Kehebatan gue karena kekayaan gue. Karena apa? Kenapa? I am better than you. Oh iya itu. Termasuk di dalamnya adalah saat mengatakan gue lebih saleh dari lo dengan postingan ini. Hati-hati. Itu. Jadi kalau menurut lo belum bisa menata hati lo, ya jangan. Kalau lo udah bisa menata hati lo, ya udah lo. Kalau bisa lo bercandain diri lo aja sendiri gitu. Si soleh berusaha sholat tapi salah gitu kan misalnya gitu ya. Nah hal-hal seperti itu sih menurut gue perlu dijaga. Cuman yang crucial adalah yang gue pengen bahas sekarang. Ternyata kesalahan itu mengantar pada kesalahan-kesalahan lain apabila kita tidak hati-hati. Apabila kita nggak mau diingatkan. Apa kita udah diingatkan berkali-kali cuek. Dan kemudian yang namanya kesalahan itu menjadi social construct. Ngebayang gak? Yang namanya pamer itu menjadi normal. Itu yang bahayanya gitu. Normal. Apa? Hah? Emang gak boleh kaya? Gak boleh enak hidup gue? Gak boleh nunjukin gue lagi ada di mana? Gak boleh nunjukin gue lagi harmonis sama keluarga gue? Ya itu pilihan lo. Nih ada cerita menariknya begini coach. Ada yang menunjukkan keharmonisan keluarga segala macam, tapi ternyata itu adalah bukti emosi. Keinginan dia, needs-nya dia. Nah itu juga rame tuh. Karena banyak kan di Amerika dia posting sama suaminya, posting sama istrinya. Tapi begitu netizen kan sungguh luar biasa, lebih dari hacker kadang netizen ya. Super kepo. Iya, dia taunya ketahuan nih ada influencer di Amerika kalau nggak salah. Terus tadi pas dicari tahu lebih dalam, mereka tuh hampir tiap hari ribut. Malah cerai lah, apalah berantakan. Tapi di depan mau seakan-akan ketahuan bahwa dia tuh harmonis. Ini sakit apa ya? Sama gak sih dengan sosiopath? Sama ya? Sama, narsisistik. Dan ini lebih gila lagi, kita coexist sebagai narsisistik. Jadi kalau tadinya gue narsis sendirian dengan segala macam kemelekatan gue, sekarang gue punya kebutuhan untuk menemukan narsis lain untuk meyakinkan dunia bahwa kamilah orang yang paling harmonis. Itu kan narsisistik kan gitu ya. Dia sedemikian cinta sama image dirinya sehingga dia merasa tidak ada yang bisa lebih baik dari dia. Itu bahayanya. Bahaya banyak ya. Makanya hati-hati teman-teman ketika kita mau berflexing atau mau menunjukkan bahwa gue mungkin ini itu soleh soleha. Kan sempat ramai juga kan. Pas gue cek, gue pikir videonya di Mekah yang memang sholatnya bisa
cowok sama cewek mungkin sejajar apa segala macam. Tapi ternyata pas gue cek di Indonesia ada seorang ibu pakai mukena, sholatnya taunya sejajar sama laki-laki. Ada takutnya kan mau menunjukkan bahwa ternyata ibu maaf itu sholatnya bukan di situ safnya, masa di depan laki-laki terus sejajar sama laki-laki. Akan jadinya kan blunder ke dia mungkin sendiri. Mungkin lagi sholat kan? Sholat sih gerakannya. Oh, oke. Alright. Oke, makanya. Oke. Jadi emang apa sih Alden tahu-tahu aja? Emang gue lagi bahas siapa? Video viral biasa, video viral. Jadi emang udahlah kita lihat sekarang social construct yang ada di lingkungan kita seperti apa. Cara paling gampang adalah lo lihat yang lo follow siapa. Oke. Perhatikan isi Instagramnya seperti apa. Menurut gue celaka kalau teman lo itu isinya Instagramnya adalah muka dia semua. Hati-hati, lebih celaka lagi pas lo lihat Instagram lo isinya adalah foto lo semua. Emang kenapa? Ya itu udah menunjukkan benih-benih narsisis. Oh, foto selfie. Kalau lihat ya, ada bukan cuma selfie. Apapun, gue lagi di sini, gue lagi di situ. Lihatlah dunia, aku lagi di sini. Enggak ada, bahkan ada beberapa gue sempat ngelihat ada fotografer yang mengawal sosialita lagi ketemuan, terus nanti fotonya dibagikan untuk diposting. Gue tentunya ini harus ditakar ucapan gue, bukan artinya semua ya, tapi gue mengatakan kalau di dalam satu bingkai yang biasanya Instagram ada berapa? Ada berapa foto tuh? 3 kali kalau satu frame 9 handphone kan? 12 tuh, gitu enggak, kan? 12 sampai 15 malah. 12 sampai 15 ya. Iya. Kalau 12 sampai 15-nya itu foto lo doang dan ini punya lo. Something is very wrong with you. Really? Kalau lo punya teman-teman yang sekeliling lo, mayoritas itu isinya itu. Something is very wrong with your friend and something is very wrong with you. Oke. Paham ya? Oke. Mulai cek sekarang ya Instagramnya. Gue jadi takut nih. Gue jadi takut. Ya. Coba deh. Dikasih tahu sindrom narsisistik. Hati-hati. Wah, ngeri. Kita bahas sambil lanjut boleh terus coach ya? Boleh, kita akan bahas soal kebisingan yang dimunculkan gara-gara perhatian kita. Itu munculnya pada hal-hal yang gak perlu diperhatikan. Iya. Kita bahas berikut ya. Ya boleh ya. Dan lo boleh juga share kalau ada pengalaman-pengalaman menarik terkait social construct di sekeliling lo. Mungkin ada yang bisa dicontohkan. Semua sesuai dengan tema tadi kita bahas tuh. Dan kalau lo sangat berani, mungkin lo bisa share postingan Instagram lo, layarnya isinya apa aja. Itu jangan-jangan isinya Aldan, mukanya Aldan 1, Aldan lagi mandi, Aldan lagi mau mandi, Aldan udah mandi, Aldan bedakan. Pinter di archive dulu, dirapihin dulu, dirapihin dulu baru kirim. Ya nggak apa-apa. Paling kan ini langkah perbaikan. Ya. Jaga kewarasan lo ya guys. Ya. Kita bahas next week. Coach kasih solusi.